Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk Zilliqa. Zilliqa di perdagangan hari ini ada di kisaran Rp442. Harganya udah naik sekitar 2,7% dalam 24 jam terakhir. Untuk volume perdagangan Zilliqa juga melonjak sangat tinggi ya, naik itu sekitar 216%, teman-teman. Dan Zilliqa sementara masih dalam posisi penurunan. Kalau kita lihat di sini dia udah sempat naik lumayan tinggi ya hari ini, tapi dia koreksi koreksi teman-teman di pagi hari ini. Lalu gimana, ada news baru apa dari Zilliqa? Kalau kita lihat dari Twitternya, mereka baru aja menjalin beberapa kerjasama. Salah satunya mereka bikin AMA, Ask Me Anything. Teman-teman bisa nanya-nanya kayak diskusi gitu. Dia melakukan diskusi soal masa depan Web3 gaming, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, mereka juga akan melakukan konferensi pers di Berlin ya, di Eropa sana, di Jerman itu dengan Web3 Berlin. Ini mereka kerjasama, mereka bakalan ya lebih agresif dalam mengembangkan ekosistem mereka ke depan. Mereka juga melakukan kerjasama dengan perusahaan musik, merging music and technology. Ini by Zilliqa. Terus dari info yang lain, mereka itu dapat pendanaan agreement untuk pendanaan Web3 mereka ya, untuk mengembangkan ya ekosistem mereka, karena untuk mengembangkan ekosistem mereka perlu dana, itu didanai oleh Bridge. Bridge ini kalau kita cek dia merupakan salah satu pendana juga yang cukup besar. Dia mendanai Das, kemudian One Inch, Nena, kemudian Aimi, ya lumayan lah. Ini merupakan salah satu perusahaan yang cukup aktif di dunia blockchain, teman-teman. Lalu gimana untuk perkembangannya? Zilliqa sih di tahun 2022 lumayan bagus untuk improvementnya. Mereka membuat banyak terobosan baru. Ini kalau kita cek di sini background di 2022 untuk Zilliqa, mereka udah bikin apa aja. Testnet kemarin ya, mereka udah sempat melakukan beberapa improvisasi, terutama soal Web3 gaming mereka. Jadi teman-teman pasti nggak asing, kemarin ada news soal Metapolis, kemudian ada Token Tracks, kemudian XAED, dan juga Lunar Crash. Itu yang sempat mereka bikin untuk Web3 gaming mereka, bertajuk Web3 War, teman-teman. Terus mereka bikin apa aja? Mereka bikin DeFi, di mana teman-teman bisa mendapatkan fitur staking, earn, pool itu di blockchainnya Zilliqa. Jadi simpan pinjam gitu bisa di Zilliqa. Mereka juga bikin marketplaces untuk NFT. Jadi ini sebuah perkembangan yang sangat besar daripada ekosistem Zilliqa. Lalu apa yang akan mereka kerjakan di 2023? Ini roadmap mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa ini ada potensi Zilliqa akan exciting, bersemangat untuk menyambut Zilliqa 2.0 di tahun ini. Mereka berencana we talking about moving to proof of stake, teman-teman. Jadi Zilliqa saat ini itu masih di proof of work. Mereka berencana ingin pindah migrasi ke proof of stake. Jadi ini seperti yang dilakukan Ethereum kemarin. Jadi ini merupakan transisi yang sangat besar ke depannya. Jadi kita lihat apakah Zilliqa mampu melakukannya di 2023. Kemudian secara teknikal, ini dari Richard sendiri, dia mengatakan bahwa Zilliqa sekarang selain fokus di upgrading ini, mereka juga akan fokus di bidang Web3 gaming mereka. Ya, jadi ada banyak hal yang mereka akan kerjakan di kuartal ini. Di kuartal pertama, tentunya mereka akan membangun yang namanya di apps dan juga games to DeFi. Ini yang mereka akan buat. Terus mana lagi, ini projectnya, oke, ini tentang DeFi ecosystem, dan juga mereka mengatakan bahwa while the focus has been on game a lot in term external present dan. Oke, jadi intinya mereka akan membangun infrastruktur yang lebih besar lagi untuk perspektif DeFi, dan juga mereka akan mengembangkan new capabilitas, use case, dan juga partnership untuk ekosistem Zilliqa di tahun 2023. Jadi itu fokus-fokus mereka. Jadi
upgrade itu ya bakalan sangat dinanti ya. Mungkin ini akan bisa men-trigger lebih lebih efisiennya silika ke depannya dan juga lebih ramah lingkungan. Oke, semoga terwujud. Dan gimana untuk progres pergerakan harga? Kalau dari harga silika saat ini dia kena tekanan jual pagi hari tadi, silika udah sempat naik sampai 0,031, sekarang drop ke 0,029. Pergerakan silika nggak terlalu baik, dia struggle ketahan di antara EMA 200 yang garis biru ini dan juga EMA 50 yang garis merah ini. Jadi silika berada di tengah-tengah. Dan pergerakan silika dalam tahun 2023 ini itu mengalami peningkatan dari segi volume. Jadi cukup relate. Artinya adalah ada adopsi, mungkin ada ya ada spekulasi, ada apa? Ada transaksi yang cukup besar di silika dalam beberapa waktu terakhir. Dan dari smart money juga dia cukup banyak di market, teman-teman. Lalu gimana untuk jangka pendek buat silika? Kalau kita cek dari segi pergerakan silika ini ya tadi sempat dump ya, sempat dump cukup signifikan tapi sekarang udah mulai berangsur rebound. Pergerakan silika cenderung sideways meskipun sedikit naik. Dan kita harus hati-hati dengan kondisi ini. Bisa jadi ini merupakan proses silika masih bergerak di dalam sebuah ascending channel, teman-teman. Ascending channel at the end bisa aja kalau silika nggak kuat, bisa aja dia melanjutkan tren penurunan kembali. Karena kalau kita lihat dari segi pergerakannya, teman-teman, ini silika sangat impulsif naik. Impulsif naik. Di sini udah mulai lemah. Ini kan udah mulai lemah nih. Sebelumnya silika bisa naik sampai sini. Ya, di sini silika udah mulai ketahan di kisaran 0,031. Berarti ada pelemahan momentum yang terjadi pada silika. Maka kalau seperti ini progresnya, target kita mungkin bisa seperti ini. Jadi silika mungkin pergerakannya bakalan turun. Jadi jangka pendek saya rasa mungkin market masih harus hati-hati karena ada FAD dari SEC kemarin perihal kasus dari Kraken ya. Kraken itu staking mereka dilarang. Zilliqa punya staking juga. Mereka bisa melakukan staking di fitur-fitur DeFi mereka. Jadi ini bisa menjadi indikasi yang kurang begitu baik juga buat ekosistem Zilliqa ke depannya, terutama di DeFi mereka. Jadi itu yang harus kita waspadai untuk saat ini. Tapi kalau untuk tren jangka panjang, untuk upgrade yang dilakukan Zilliqa ini akan menarik di nanti. Bisa aja Zilliqa bakalan kembali booming nanti ya, dalam adopsi dan juga pergerakan harganya. Kalau dari jangka pendek, saya rasa pergerakannya masih akan cenderung fluktuatif. Mungkin ada koreksi, mungkin ada kenaikan, ya itu hal yang wajar di market. Tapi kalau level-level yang menarik buat teman-teman ambil barang, yaitu di kisaran 0,02, itu menarik menurut saya, apalagi kalau harganya dapat bisa di bawah buat Zilliqa. Saya rasa kedepannya masih bakalan sangat menarik untuk progres dari Zilliqa. Jadi memang Zilliqa ini trennya suka gini ya, suka apa namanya, pump and dump. Dan teman-teman harus hati-hati kalau mau masuk, pastikan teman-teman beli di harga bawah. Dan harga saat ini termasuk harga bawah. Jadi kalau kalian punya Zilliqa, teman-teman hold, kalau bisa di staking, mending di staking. Tapi stakingnya mungkin yang fleksibel aja. Karena sometimes ketika news sudah muncul, nah ini kan baru nih untuk beritanya, Zilliqa baru announce ini di 19 Desember, which is sebulan lalu. Jadi ya lumayan baru, tapi dari segi pergerakan Zilliqa ini belum dapat ngepam yang signifikan. Saya rasa ke depan akan ada momentum di mana Zilliqa bakalan naik sangat signifikan seperti mereka merilis Metapolis kemarin di tahun lalu. Jadi akan ada momentumnya. Kalau teman-teman udah punya Zilliqa, hold aja dulu. Kalau ada momen buat naik signifikan, jangan lupa untuk taking profit. Jadi gitu aja buat Zilliqa, semoga bisa bermanfaat. Jangka pendek mungkin ada koreksi wajar. Kalau jangka panjang melihat ekosistem yang seperti ini dan juga improvisasi, saya masih cukup pede melihat Zilliqa ke depannya. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.